Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan. Salawat dan salam kita perhadapkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kita akan membedah bukunya Mun'im Sirri yang seperti ini, yang berjudul Polemik Kitab Suci, Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Quran terhadap Agama Lain. Jadi buku ini berisikan tentang 6 mufassir yang dianggap oleh Mun'im Sirri sebagai mufassir reformasi. Tolak ukur reformasinya ya dijelaskan sendiri oleh Mun'im Sirri, dan lebih baiknya kalau misalkan dibaca langsung supaya terlihat jelas bagaimana pertimbangan beliau, mengapa dia membatasi 6 kitab tafsir dalam melihat ayat-ayat polemik yang ada dalam Al-Quran. Namun sebelum lebih jauh, perlu kita melihat yang seperti apa itu ayat polemik. Karena awalnya juga aku baca ini buku ya bingung ayat polemik itu kayak bagaimana. Jadi ayat polemik adalah ayat-ayat Al-Quran yang dimana dia secara langsung mengkritik agama-agama lain. Itu yang disebut dengan ayat-ayat polemik. Dalam buku ini terdapat beberapa bab. Sebelumnya buku ini merupakan disertasi yang dia bukukan. Sama seperti bukunya Prof. Mustaqim yang epistemologi tafsir kontemporer yang berasal dari disertasinya. Hal demikian juga yang ada di sini, Polemik Kitab Suci. Lagi-lagi yang saya kagumi dari Mun'im Sirri, dia mampu meramu dari banyaknya data. Dia mampu meramu dalam satu buku ini, walaupun bukunya terlalu tebal sih, terlalu tebal menurutku, sehingga orang bakalan bosan ketika membacanya. Tapi lagi-lagi ketika dia betul-betul fokus dalam mengkaji, melihat ulasan-ulasan yang dipaparkan oleh Mun'im Sirri, bakalan tidak terasa membaca buku ini. Ada beberapa bab yang dibahas oleh Mun'im, ada beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana konteks polemik yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana pandangan 6 mufassir ini bagaimana pandangan 6 mufassir ini terhadap ayat-ayat yang yang penting jangan sedekat sama Uki, Uki betul. Kalau Uki berteriak Oke, lanjut. Yang kedua terkait pertama tadi bagaimana konteks polemik yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana pandangan 6 mufassir ini terkait terkait teologi keselamatan. Yang dimana teologi keselamatan ini ya betul-betul kan selama ini kita paham bahwa hanya orang Islam yang boleh masuk surga kan. Yang selama ini berkembang. Ini yang berusaha Mun'im Sirri bahas terkait bagaimana 6 pandangan mufassir ini. Lalu setelah itu dia membahas terkait bagaimana polemik ayat-ayat Al-Quran terkait ketuhanan Yesus, anak Tuhan dan lain sebagainya. Yang berkaitan tentang itu, ketuhanan Yesus, konsep Trinitas. Itu yang dibahas oleh Mun'im Sirri. Dan yang selanjutnya yang dia bahas juga adalah pemalsuan kitab-kitab suci. Adanya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mengubah kitab suci mereka. Dan yang terakhir yang dibahas oleh Mun'im adalah bagaimana pola komunikasi kita sama orang-orang non-muslim. Dan mohon maaf sebelumnya terkait itu, hanya penafsirannya Buya Hamka yang bisa saya paparkan. Oke.
Baik, ada 6 mufasir yang Munim Seri jadikan objek dalam kajiannya. Yang pertama adalah Abul, lihat ini namanya dek. Yang pertama adalah Abul Kalam Azad. Kalau tidak salah dia orang India. Yang kedua adalah Jamaluddin Al-Qasimi. Kalau tidak salah dia dari Maroko. Yang ketiga adalah Mughniya, yang dimana Mughniya ini adalah tokoh Syiah. Yang kedua adalah, yang keempat adalah Tabatabai, yang dimana Tabatabai juga ini merupakan ulama Syiah, mufasir Syiah. Jadi dalam hal ini di antara 6 mufasir, 2 mufasir Syiah yang digunakan oleh Mun'im. Dan kelima, dia menggunakan penafsiran Rashid Ridha yang memang dikenal sebagai mufasir reformis, pelanjut dari Muhammad Abduh. Dan yang terakhir adalah mufasir Buya Hamka. Dan alasan memilih Buya Hamka juga tidak jauh dari Rashid Ridha, karena Buya Hamka banyak terpengaruh oleh Rashid Ridha. Dan baru saya ketahui ketika membaca buku ini, oh ternyata Buya Hamka banyak terpengaruh sama Rashid Ridha. Dan hal itu tidak bisa dihindari, karena memang dari bapaknya Buya Hamka ya ternyata suka membaca majalah-majalah Al-Manar. Dan itu pula yang diturun ke Buya Hamka. Jadi ya tidak menjadi, mungkin tidak heran ketika kita melihat banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang yang bisa dikatakan tokoh pembaharuan. Dalam hal ini kita berusaha untuk oke. Di antara tokoh reformis yang paling terkenal di sini ada 2. Yang pertama itu Jamaluddin Al-Qasimi sama Rashid Ridha. Di sini Munim Siri berusaha melihat bahwa ini kan tadi Jamaluddin Al-Qasimi dia dari Maroko. Dia berusaha melihat apakah betul Jamaluddin Al-Qasimi ini terpengaruh oleh Rashid Ridha. Dalam analisisnya Munim Siri ternyata tidak. Rashid Ridha memiliki alirannya tersendiri, aliran reformisnya tersendiri yang lebih bernuansa di daerah Mesir, sedangkan begitu juga dengan Jamaluddin Al-Qasimi di Maroko. Oke, lanjut kita membahas terkait teks polemik Al-Quran. Bagaimana konteks polemik yang ada dalam Al-Quran. Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Munim Sirri. Yang pertama bahwa ternyata ini Al-Quran terpengaruh oleh Judeo-Kristen. banyak pandangan. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran terpengaruh oleh tradisi Judeo-Kristen, karena memang ada hubungan dialektis antara orang Yahudi di Iran dengan umat Islam. Yang kedua adalah Al-Quran terpengaruh oleh tulisan-tulisan yang berbahasa Suryani Kristen, ya Suryani dari agama Kristen. Yang kedua banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang yang teksnya, maksudnya alur teksnya hampir-hampir mirip dengan himne Kristen Mekah. Dalam arti ini apalagi sastranya ya kayak sastranya. Dan itu semua letak polemik yang dijelaskan oleh Munim Sirli. Lalu lebih lanjut dalam hal ini saya lihat masih dalam analisis Munim Sirli di bab ini. Kuat analisisnya Munim Sirli yang dimana dia mendaku bahwa ternyata ini kenapa Al-Quran sering melontarkan kritikan-kritikan terhadap agama lain, karena Al-Quran ingin membangun suatu entitas baru yang namanya Islam. Menurutnya Munim Sirri, bukan menurutku. Dan yang kutangkap dari itu. Dalam melihat hal itu, Munim Sirri berangkat dari argumen bahwa kita harus melihat Al-Quran secara kronologis. Pertama, yang dijadikan contoh oleh misalkan lebih mengandalkan pengalaman Muhammad sepanjang misi kenabiannya.
harus melihat Al-Quran secara kronologis. Dan ini didukung oleh Noldeke yang Kasrul kemarin anunya dia beli bukunya Noldeke, Scully dan lain sebagainya. Dan adapun yang bertolak belakang dengan pemahamannya seperti itu ya antek-antek dari Wansbro yang menolak pemahaman terkait Al-Quran melihat Al-Quran secara kronologis. Dalam hal ini melihat bagaimana Al-Quran dan Muhammad tidak bisa dipisahkan. Misi kenabian Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan dari isi-isi teks dalam ayat Al-Quran. Nah, ini dia misalkan seperti ini yang dijelaskan oleh Munim Sirri. Di ayat-ayat di Mekah itu, di ayat-ayat Makkiyah, hampir tidak ada yang mengkritik orang Yahudi dan Nasrani. Di samping karena tidak ada sedikit kan, di samping karena kurang orang-orang Yahudi dan Kristen Yahudi dan Nasrani saat itu. Nah, tapi ketika sudah beralih ke Madinah, fase Madinah, ayat-ayat Madaniyah bisa kita lihat bahwa banyak ayat-ayat yang mengandung polemik, banyak ayat-ayat yang berusaha mengkritik orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini ya contoh yang bisa diajukan terkait kisah-kisah Isa dan Maryam dalam surah Al-Maidah dan dalam surah Maryam, yang dimana satu itu tunggu kuliah yang mana Madaniyah yang mana Makkiyah. Ada kafe Al-Quran? Yang mana Madaniyah itu? Yang penting salah satu diantaranya kan? Maryam sama Al-Maidah. Al-Maidah yang Madaniyah, Al-Maidah yang Madaniyah. Nah, jadi di surah-surah mungkin bisa di cross check langsung, dan ini Munim Syria hanya memaparkan hasil penelitian orang. Jadi sudah ada yang meneliti itu. Dalam kisah-kisah Isa dan Maryam yang ada dalam surah Al-Maidah ternyata lebih berpolemik ketimbang yang ada di surah-surah Makkiyah. Justru di surah-surah Makkiyah kisah-kisah Isa dan Maryam cenderung dijunjung tinggi. Misalkan ya di samping ya junjung tinggi, bahkan orang-orang Yahudi misalkan ketika ketika Al-Quran ingin mengatakan bahwa kami ini apa yang dibawakan oleh Muhammad sebenarnya merupakan lanjutan dari agama-agama terdahulu orang-orang Yahudi, merupakan agama dari Ibrahim, dan itu semua kebanyakan ada di ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan di ayat-ayat Madaniyah bukan lagi mendukung kan, tapi lebih condong untuk mengkritisi tradisi-tradisi yang ada di Yahudi dan Nasrani. Nah, ada beberapa hal yang kenapa hal itu terjadi. Pertama, objek yang ada di situ kan, mukhotabnya Al-Quran, yang dimana memang mukhotabnya Al-Quran ketika di Mekah masih kurang, sangat kurang orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, misi kenabian yang ada di Mekah dan Madaniyah berbeda. Yang ketiga, ya itu mungkin dua deh. Ya, yang ketiga memang untuk memberikan penjelasan ke orang-orang paganisme yang tidak bukan paganisme, orang-orang yang politeisme yang banyak menyembah banyak berhala, ya untuk menjelaskan bahwa benar agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ya dengan cara begitu, dengan cara menunjukkan bahwa ini ajarannya Muhammad sama dengan ajaran-ajaran terdahulu. Oke, lanjut. Lalu ketika di Madaniyah itu, ayat-ayat Madaniyah, Nabi Muhammad ingin membangun entitas, di situ ada persaingan sengit. Nah, karena di sini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani merasa terancam dengan adanya Nabi Muhammad. Mungkin bisa dilihat dari beberapa penafsiran, misalkan Quran surah yang perintah untuk berperang itu kan berawal dari adanya permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena takut kekuasaan, ya karena takut perkembangan agama Muhammad begitu cepat di Madinah.
Dan ya ada pendapat lain juga yang menjelaskan bahwa awal mula gesekan antara orang Yahudi dan orang Muslim karena di pasar. Ketika itu di pasar ada perempuan Muslim yang sedang berjualan, tapi ada orang Yahudi, pemuda Yahudi, dia angkat tiba-tiba kudungnya, ditarik tiba-tiba kudungnya orang Muslim, sehingga di situ terjadi awal mula terjadi pergesekan antara umat Muslim dan umat Kristen. Dan di sini sebenarnya lebih mempertanyakan Munim dari sini Mika, kan bab 1 dari sini mempertanyakan kok bisa sih Al-Quran begitu ambivalent. Di satu sisi dia mendukung agama-agama Yahudi dan Nasrani, di sisi lain dia juga mengkritisi kedua agama tersebut. Oke, itu yang di bab pertama. Oke. Di bab kedua bab kedua terkait menggugat teologi keselamatan teologis. Nah, ada beberapa ayat yang dijadikan objek oleh Munim. Yang pertama adalah surah ketiga ayat 19. Sebelah kanan bagian sebelah kanan bagian atas. Ayat surah ketiga ayat 19. Yang kedua adalah surah ketiga ayat 85. Dan yang ketiga adalah surah kelima ayat 3. Nggak usah membacakan ayatnya deh, mau dibacakan? Oh, artinya. Bukan mengapa lah ya. Surah ketiga, iya. Oke, saya tak bisa. Surah ketiga ayat 19. Nah, sebelah kiri bagian tengah-tengah. Innal ladzina 'indallahi Islam. Wa makhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi, bahaya juga kalau dibaca terjemahannya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Itu di surah ketiga ayat 19. Di surah ketiga ayat 85 juga. Ayat kedua, surah ketiga ayat 85. Ya. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Dan yang terakhir adalah surah kelima ayat ketiga. Al-Maidah ayat ketiga. Hurimat alaikumul. Oh, panjang nih. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam datang buas kecuali yang sempat kami sembelih. Yang diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula untuk mengundi nasib dengan anak panah, karena itu semuanya adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ya, yang dianukan oleh Munim sini yang dari Al-Yawma Akmaltu, yang telah kusempurnakan agama. Jadi yang pertama yang disebutkan sama Munim di penafsirannya Rashid Rida, yang pertama dia kaji adalah itu surah ketiga ayat 19. Jadi awal-awal Rashid Rida menjelaskan terkait makna ad-din, ad-din, syar dan millah. Dan ad-din di sini diartikan oleh Rashid Rida sebagai ketaatan, ketundukan, dan lain sebagainya. Dan untuk memperkuat itu ya, dia menggunakan,
kalau tidak salah ini ya, dia mengambil dari surah keempat ayat 125 yang terkait al-Islam ad-dinul haq. Hal yang menjadi poin penting dari penafsirannya Rashid Ridha dalam penafsiran itu surah ketiga ayat 19, sebenarnya ia lebih ingin menekankan bahwa terjadinya perpecahan di antara kita karena adanya sektarianisme. Karena sebenarnya agama semoga tidak salah tangkap jika ini deh lebih mendukung kesatuan agama. Wahdatuddin, dia lebih mendukung kesatuan agama, Wahdatuddin. Ya terkait itu, jadi karena adanya sektarian itu yang menyebabkan perpecahan, dan itu sebenarnya itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kenapa ada perpecahan? Karena itu lalu dijelaskan juga sama Rashid Ridha terkait penafsirannya terkait kedua ayat itu. Dia juga menjelaskan bahwa orang Yahudi dan Nasrani dia tidak perlu untuk mengimani Nabi Muhammad. Tidak perlu untuk mengimani Nabi Muhammad. Itu juga saya kasih bingung Kak tuh. Itu yang kasih bingung karena di satu sisi penjelasan awalnya Nabi bilang Rashid Ridha bahwa kita tugas kita hanya meyakini atau mengimani nabi-nabi yang lain, tapi untuk melakukan syariatnya tidak diwajibkan. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, tapi di narasi selanjutnya dia jelaskan itu bahwa tidak perlu tidak perlu mengimani keimanan terhadap Nabi Muhammad bukan prasyarat. Rashid Ridha. Mungkin mengikuti maksudnya ini ya, mengikuti ajaran Muhammad kayaknya maksudnya. Ada dua, bukan mengikuti, mengimani. Kayaknya mengikuti. Jika mengikuti Muhammad bukan prasyarat keselamatan, itu teologi keselamatan itu ya itu Kak. Ya. Wajib mengimani tapi tidak wajib mengikuti syariatnya. Itu argumennya Kak. Tapi mengimaninya atau mengikutinya nih Kak? Beriman tidak ada. Oh, berimannya tidak ada. Yang penting berbuat. Al-Baqarah ayat 19. Ya, ayat 62. Jadi dalam hal ini kan ada sebabnya itu Munim Sirli. Ada sebabnya itu al-Islam sebagai satu-satunya jalan al-Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan sejati. Dan sebab ini hanya dua mufassir yang dia masukkan, yaitu Abul Kalam Asad sama Rashid Ridha. Karena ini betul-betul ya yang mengklaim bahwa tidak perlu seperti itu toh. Tidak perlu ada keimanan. Lalu lebih jelas lagi dipaparkan oleh Abul Kalam. Kenapa? Tidak, lanjut. Enggak apa-apa kalau misalkan ada. Tidak, Selesaikan. Namun di sini Abul Kalam Azad lebih tegas lagi. Kan ada dua. Al-Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan sejati. Di sebab itu hanya dua, karena hanya dua mufassir, karena kedua mufassir ini yang betul-betul mengamini bahwa tidak diperlukan keimanan kepada Nabi Muhammad. Ya, keselamatan dia lebih eksklusif. Lebih inklusif. lebih inklusif.
argumen-argumen yang dibawa juga Abul Kalam Azad hampir-hampir sama. Tapi dia betul-betul menggaungkan itu Wahdatuddin, kesatuan agama. Rasulullah tidak pernah bilang Wahdatuddin. Tapi Abul Kalam Azad ya dia yang betul-betul mensuarakan itu kesatuan agama, dan hampir sama dengan narasi-narasinya bahwa lebih ingin mengatasi sektarianisme. Dan menurutnya perbedaan antar agama itu hanya seputar syariat dengan minhaj, jadi tidak perlu dipermasalahkan, karena menurutnya itu perbedaan syariat dan minhaj ya itu bagian terluar dari agama, sedangkan bagian yang inti dari agama yaitu menyembah Tuhan yang esa. Itu yang menurutnya paling fundamental, dan menurutnya itu semua agama menerapkan itu. Ya, Wahdatuddin. Nah, itu terkait sebab al-Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan sejati. Di sebab selanjutnya, di judul sebabnya ini antara Islam inklusif dan Islam eksklusif. Penamaan sebab ini karena mufasir selain dari kedua tadi lebih ambivalen dalam menjelaskan ayat-ayatnya. Ketika misalkan tadi Jamaluddin Al-Qasimi ketika menjelaskan tentang ayat 3 surah ketiga ayat 19, dia lebih inklusif. Tapi ketika menjelaskan surah ketiga ayat 85 ya, dia lebih menekankan bahwa ketika setelah datang agama Islam ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika dia tidak memeluk Islam, dia berada di kondisi yang terburuk. Nah, ketika menafsirkan ayat 319 inklusif, dan ketika menafsirkan ayat 385 lebih eksklusif. Dan itu pandangan Jamaluddin Al-Qasimi. Begitu juga dengan Muqniyah. Tapi ini ini ketiga tadi ini Rashid Ridha, Abul Kalam Azad dan Jamaluddin Al-Qasimi, dia memahami kata Islam itu bukan sebagai Islam entitas, bukan dalam ya, tapi Islam yang berarti ketundukan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Muqniyah. Nah, di Muqniyah ini dia mengartikan kata Islam dalam arti entitas reifikasinya dalam ayat 319. Dalam surah ketiga ayat 19. Dan hampir-hampir sama dengan Jamaluddin Al-Qasimi, di surah ketiga ayat 19 ini dia bersifat lebih inklusif, tapi ketika masuk di ayat 85 dia eksklusif, karena dia menerangkan bahwa surah ketiga ayat 85 ini itulah yang menasak surah kedua ayat 62 yang Sobiin, yang orang Sobiin Yahudi. Nah, ya yang itu. Oke, lanjut. Kalau Tabatabai ya karena dia Syiah, dia terjebak dalam kesyiaannya, terjebak di situ ketika menafsirkan. Lagi-lagi dia bawa ke Ali. Terutama di surah ke Al-Maidah ayat 3. Ayat maaf tuh. Kesempurnaan Islam itu ya ketika Ali dijadikan pemimpin. Ada kayaknya itu asbabun nuzulnya. Dari asbabun nuzul sebenarnya dia kaitkan ke situ. Mana tadi agak bingung juga. Karena Tabatabai itu sebenarnya lebih kritis terhadap asbabun nuzul. Tidak terlalu. Karena menurutnya kayak cocok logi juga. Asbabun nuzul sama ayat Al-Qur'an. Menurutnya yang kutangkap baru yang terakhir terkait pemikirannya Buya Hamka. Ada beberapa hal yang
hampir banyak terpengaruh juga sama Rashid Rida. Hal yang pertama yang ditekankan oleh Buya Hamka adalah begini, tujuan agama yang pertama penyerahan diri, yang kedua adalah penyucian niat. Dan dalam menafsirkan bukan ini, bukan. Dua hal itu yang menjadi tujuan agama menurutnya, dia tekankan, dan lebih inklusif Buya Hamka. Yaitu yang pertama penyerahan diri, yang kedua adalah penyucian niat. Buya Hamka juga membagi Islam, ada al-Islam dini dan al-Islam jinsi. Sebenarnya ini mau apa lagi? Kayaknya mau kritisan itu Kak, Islam KTP mau sorot Buya Hamka. Islam KTP yang beragama Islam tapi tidak menyucikan diri, tidak menyerahkan diri, itu hanya KTP. Itu yang ditekankan sebenarnya sama Buya Hamka. Dan lagi-lagi konteks keindonesiaan yang kuat di penafsirannya Buya Hamka. Banyak ayat-ayatnya juga memang konteks keindonesiaannya kuat, terutama nanti di bagian bab selanjutnya terkait ketuhanan ketuhanan Isa. Kaitkan lagi orang-orang Islam yang terlalu dia meyakini bahwa awalnya itu orang Nasrani tidak menyembah orang Yahudi sama Nasrani tidak menyembah Ezra sama Isa, tapi karena terlalu dijunjung kan, sehingga perkembangannya itu yang dijadikan oleh umat-umat selanjutnya menyembah, dia sembah. Dan nakaitkan lagi ke situ Buya Hamka, nakaitkan ke mana lagi, dia kaitkan ke konteks keindonesiaan yang dimana kita orang Indonesia pergi ke kuburannya orang yang dianggap wali. Kalau ada salah ini Kak. Yang dimana orang Islam saat ini ya begitu, apa istilahnya tuh Bang? Yang biasa kita sebut yang pergi ke makam wali ke apa? Mendekatkan ke situ kulihat Buya Hamka. Ya, karena itulah gitu. Dan khawatirnya nanti umat Islam seperti itu, yang dimana hanya niatnya untuk menjunjung, tapi ya terlalu tinggi menjunjung sampai hampir setarakan dengan Tuhan. Itu yang dia takutkan, itu yang ditakutkan oleh Buya Hamka. Itu terkait terkait bab kedua terkait teologi keselamatan. Kedua mufasir pertama Rashid Rida sama Abdul Kalam Azad, dia lebih memahami Islam bukan satu-satunya jalan menuju surga, sedangkan yang lainnya ambivalent. Mughniya juga begitu, ada juga di satu sisi dia bersifat di satu sisi dia inklusif dan di sisi lain eksklusif, tapi terkait dengan amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, dia tetap memperpegangi bahwa Tuhan itu maha adil. Jadi walaupun dia bukan orang Islam, pasti bakalan dibalas kebaikannya, tapi tidak dijelaskan bagaimana membalas kebaikan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di situ yang tidak dijelaskan oleh Mughniya. Oke, lanjut ke penafsiran. Lanjut ke bab selanjutnya terkait pemalsuan kitab suci Yahudi dan Kristen. Terkait ini pemalsuan kitab suci, kan pemalsuan lebih kental istilahnya tahrif, perubahan. Di sini kebanyakan di sini yang lebih kuat kritiknya adalah Rashid Rida.
karena dia betul-betul ayat-ayat tentang tahrif lafzi, betul-betul ada perubahan lafaz dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Berbeda dengan enggak, ada dua. Kan tadi di awal sudah kujelaskan tuh kalau Buya Hamka banyak terpengaruh sama Rashid Reda. Nah, kedua mufasir ini dia kritiknya keras ke yang terkait pemalsuan kitab suci, karena dia memahami bahwa tahrif di sini adalah tahrif bil lafzi, ada pengubahan lafaz. Nah, sedangkan mufasir lainnya, keempat mufasir lainnya memahami tahrif dalam tahrif makna bil makna. Nah, dan tahrif bil makna ini ya begitu kayak kita sekarang ini lebih dikenalnya dengan takwil yang menyimpang. Takwil yang menyimpang. Misalkan Al-Qasimi banyak mengutip pendapat-pendapat dari At-Tabari dan Ibnu Katsir bahwa sebenarnya tahrif yang dimaksud di sini adalah tahrif bil makna, untuk memperkuat argumennya bahwa yang dimaksud dengan tahrif bil makna adalah yang dimaksud dengan tahrif dalam ayat ini adalah tahrif bil makna. Untuk mendukung argumen itu, Al-Qasimi mengambil riwayat-riwayat dari At-Tabari dan Ibnu Katsir. Nah, dan Al-Qasimi dia lebih, kan ada di masanya juga itu namanya Kaironawi. Nah, yang dimana ini Kaironawi, dia secara jelas mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk berdebat di India itu, dan berusaha membuktikan bahwa betul-betul ada pemalsuan dalam lafaznya yang dipalsukan, bukan dipalsukan, ditahrif itu yang diubah. Lanjut. Itu tadi Al-Qasimi. Selanjutnya Azad juga sama, dia beranggapan bahwa tahrif bil makna, yang dimana para robi Yahudi berusaha mengubah penafsiran mereka karena ingin mengikuti jalan pikiran dan hasrat mereka. Nah, itu nah, itu terkait Azad. Yang selanjutnya adalah Rashid Rida. Di Rashid Rida ini dia banyak mengambil juga sumber-sumber dari Kristen, karena di buku-buku yang diambil itu dari umat-umat Kristen, dia juga mengkritik, orang Kristen juga mengkritik bahwa ada perubahan dalam kitabnya. Itu yang dijadikan dasar oleh Rashid Rida. Nah, itu terkait tahrif. Dan Rashid Rida terbalik dengan Al-Qasimi. Rashid Rida justru banyak terpengaruh oleh Karyawi yang tadi kusebutkan. Dia juga terpengaruh oleh Adam Clarke dan Thomas Hardwell Horn, itu tadi yang sumber-sumber Kristen yang juga mengkritisi bahwa ada perubahan lafaz dalam kitabnya. Begitu juga hampir sama Hamka. Begitu juga kalau Muknia dia tahrif bil makna, Tabatabai juga bil makna. Nah, itu terkait tahrif. Yang selanjutnya terkait penyembunyian ayat-ayat. Nah, di sini para mufassir, kebanyakan para mufassir beranggapan bahwa yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi sama orang-orang Nasrani, terutamanya orang-orang Nasrani, adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad. Di situ yang banyak disembunyikan terkait kenabian Nabi Muhammad. Katanya ada ayat di Alkitab praslide itu sebenarnya bermakna itu kah? Nah, jangan kan nonton. Praklite dulu deh.
duluan. Nah, ini orang-orang Nasrani tidak itu, dia berusaha menyembunyikan ayat-ayat itu. Eh, Kalau menurutnya Rashid Rida, ayat-ayat itu sukar memang ditemukan oleh halayak ya, halayak umum, karena hanya orang-orang terpelajar saja yang mengetahui ayat itu. Eh, ya hanya di samping penyembunyian ada juga pemalsuan tadi, tahrif itu terkait eh, tahrif terkait itu. Ternyata Nabi Muhammad justru dia masukkan ke nabi-nabi yang mengaku nabi-nabi palsu. Nah, dia golongkan dalam nabi-nabi palsu. Orang-orang Nasrani, orang-orang terpelajar dari kaum Nasrani. Tapi kayaknya kalau di Rashid Ridha dia tidak membahas, tidak tidak menyorot hal itu terkait tahrif. Tapi terkait penyembunyian, ya, dia jelas bahwa penyembunyiannya terkait apa Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad, dan di apa di disembunyikan oleh umat-umatnya. Nah, terkait ini tahrif dan penyembunyian, Rashid Ridha lagi-lagi kembali muhasabah bahwa begitu juga orang Islam, banyak orang Islam yang berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan mau-maunya. Nah, dia kembalikan ke situ. Walaupun sebenarnya dia menganukan tahrif bil makna, bil lafzi. Tapi itu yang diungkapkan oleh Rashid Ridha. Nah, sedangkan Mugniya tidak penyembunyiannya tidak khususkan ke Nabi Muhammad. Hanya Mugniya yang tidak khususkan ke Nabi Muhammad. Penyembunyian ya ada ayat-ayat tertentu yang dia sembunyikan. Nah, berbeda dengan mufasir lainnya yang dimana condong ke yang ayat-ayat yang disembunyikan adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya adalah terkait terkait konsep ketuhanan Yesus, Trinitas, dan anak Tuhan secara umum. Keenam mufasir ini menolak Yesus. Ya, bukan Yesusnya yang ditolak, tapi adanya adanya Tuhan Yesus. Karena itu tapi di sini ada analisisnya mungkin toh, bahwa sebenarnya kita kalau di Islam ketat ajaran monoteisme kita, berbeda dengan Nasrani yang agak-agak longgar monoteisme. Masih bingung kok juga, tapi ada yang sebutkan seperti itu. Nah, karena ya orang Kristen juga mendaku bahwa dia juga agama monoteisme. Itu lagi-lagi itu yang dijelaskan satu kesatuan yang sama yang dijelaskan Pak Andreas, kalam Tuhan, Yesus kan diartikan kalam Tuhan toh, kalam Tuhan, apa gitu bang yang ketiga, Ruh Kudus apa? Kudus Jibril. Kayaknya Ruh Kudus deh. Ya, itu yang ketiga itu. Dan dia bilang satu kesatuan sama seperti matahari yang panas sama terang bercahaya. Panas dan bercahaya merupakan satu kesatuan dari matahari. Ya contohnya Andreas. Di sini dia Rashid Ridha menyorot terkait banyak orang-orang Nasrani yang mengartikan Ibnullah itu sebagai makna harfiah. Tapi tahu tadi ini diskusi tadi, nah jelaskannya bahwa makna metafora. Yang tadi diskusi. Tapi di
yang buku ini ya banyak di mufassir-mufassir lain yang menunjukkan bahwa yang dikritik oleh Al-Quran terkait ini ketuhanan anak Tuhan, ketuhanan Yesus dan konsep Trinitas ada oknum ada oknum yang seperti itu, yang mau misalkan tadi anak Tuhan dia maknai sebagai apa tadi makna harfiahnya. Nah, sedangkan ketuhanan sedangkan anak Tuhan itu kan sebenarnya kenapa Tuhan menyebutkan anak Tuhan, semoga tidak salah tangkap Kak ini, menyebutkan anak Tuhan karena ingin bentuk kedekatannya sama itu, kenapa orang Yahudi maupun Nasrani menyebut Tuhannya Bapak kan, karena ada kedekatan antara bapak dan anak. Nah, ini yang mau kupertanyakan, mungkin bisa dijelaskan sama Oki yang lebih kajian nahmunya tuh, kajian bahasanya, apa bedanya walad sama ibnu, walad kata yang anak juga, sama ibnu, apa bedanya itu? Waduh di sini diskusi ini karena ini ayat-ayat Al-Quran menggunakan ibnullah, enggak sebut waladullah. Ya sahabat bisa dianu, kenapa bukan walad? Nah, dan di Al-Ikhlas kan walam yulad, bukan walam ibnu. Nah, kira-kira bagaimana itu relevansinya? Apakah bisa kita terima konsep monoteisnya orang Kristen ketika dia menyebut ibnullah? Baru ada juga argumen Rashid Ridha memaparkan argumen-argumennya orang Kristen bahwa kenapa Yesus kedudukannya tinggi sekali itu karena begini, dia selalu mengutip ayat tentang ketika Yesus bilang Bapakku, sedangkan kaumnya bilang Bapak kami. Kamu aja, kaum kan banyak orang jadi menyebut Bapak kami, sedangkan Yesus bicara sendiri jadi Bapakku nasi pakai. Itu yang bantahannya Rashid Ridha terkait itu. Dan itu ajaran Yahudi dan Nasrani menggunakan kata bapak anak. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa dalam Islam bukan istilah bapak anak disebutkan, tapi abdun sama hamba sama robun kah anunya abdun hamba. Polanya Tuhan menyampaikan, dia menyebut hambanya dengan kata abdun, sedangkan orang Yahudi dan Nasrani menyebutkan dia sebutkan orang-orangnya, kaumnya dengan sebutan anak. Nah, itu juga masih kupertanyakan. Tahu kasus besar. Itu yang terkait. Jadi secara umum karena mufassir menolak itu. Dan misalkan kayak walaupun demikian menolak begitu kan jelas menolak, tapi bentuk penolakan yang ada dalam Al-Quran objeknya bukan semua orang Kristen seperti itu, hanya beberapa, terutamanya terkait itu yang ada ayat yang bilang jangan menganggap ayat yang menjelaskan tentang kenapa kamu Isa menyebutkan bahwa kamu dan Maryam adalah Tuhan. Ada ayat kayaknya seperti itu deh. Nah, di sini yang menurutnya ini mufassir yang disebutkan, yang dimaksud oleh yang mengaku ketiga Tuhan itu adalah kaum Maryayimun, orang yang betul-betul meninggikan Maryam, kedudukannya Maryam. Nah, di sini lagi-lagi yang aku bilang tadi, Buya Hamka berusaha
mengkontekskan dengan kondisi kita, dan di mana juga kita banyak ulama-ulama yang atau wali yang dianggap wali, khawatirnya ketika kita anggap di situ nih bisa meneruskan kita kan doa ke sana, dan sampai itu yang dianggap sebagai, jangan sampai kita juga sama halnya dengan orang-orang Nasrani ini. Itu yang kekhawatiran. Khawatirannya Buya Hamka. Itu terkait anak Tuhan, ketuhanan Yesus dan Trinitas. Dan yang terakhir yang dijelaskan sama Munim, pembatasan dan pergaulan antar agama. Kalau ini banyak kan di anunya deh. Belum ku baca bagian itunya. Tapi kalau Buya Hamka ada sudah ku baca beberapa. Kalau Buya Hamka itu ada beberapa ayat yang diambil oleh Munim. Yang pertama Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah ayat 51. Penafsirannya Buya Hamka itu bahwa secara kepemimpinan memang orang Yahudi dan Nasrani jangan diangkat sebagai pemimpin. Buya Hamka, karena dia menurutnya kenapa dalam ayat itu menggunakan kata Yahudi sama Nasor, tidak menyebutkan Ahlul Kitab, tapi menyebutkan itu karena itu kuat sektarianismenya. Jadi ketika dia diangkat jadi pemimpin, mana rasa orang Islam, karena kuat itu sekte-sektenya lebih ya. Itu kenapa menurutnya Buya Hamka. Tapi Nabi bilang lagi-lagi dia berusaha kontekskan dengan penjajahan Belanda yang dimana orang-orang Indonesia tersiksa sedangkan orang-orang Belanda yang memimpin saat itu begitu. Banyak yang dikaitkan dengan fakta-fakta sejarah di situ Buya Hamka. Tapi di akhir penafsirannya tentang Al-Maidah ayat 51, Buya Hamka bilang itu hanya berlaku dalam hal kepemimpinan. Sedangkan hubungan sosial kita kepada Yahudi dan Nasrani tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Jadi kita harus tetap memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang Yahudi dan Nasrani. Karena letak yang ingin ditekankan oleh Buya Hamka itu tadi ada kepentingan karena lebih kuat sektarianismenya toh. Itu kenapa dalam ayat itu yang disebutkan kata Yahud dan Nasor, dan tidak dia tidak umumkan Ahlul Kitab, tidak menggunakan Ahlul Kitab, tapi menggunakan kata Yahud dan Nasor karena itu kuat sekte-sektenya, sehingga memungkinkan ada kepentingan tertentu. Itu penafsirannya Buya Hamka. Ada sebenarnya penafsirannya Quraish Shihab yang kubaca. Kalau Quraish Shihab dia lebih umum. Dan dia tidak terbatas sama itu, tapi lebih mengumumkan bahwa orang-orang yang dapat mengancam orang Islam dalam menjalankan agamanya, bahkan merubah dari Muslim ke kafir, ya itu yang tidak diperbolehkan diangkat jadi pemimpin. Dan ayat itu menurutnya berlaku dalam konteks orang-orang Yahudi dan Nasrani yang betul-betul memang tidak mau hidup berdampingan dengan orang Islam. Dia sebutkan ada 3 golongan terkait itu, dan golongan yang tidak mau bekerja sama dengan Islam itulah yang berlaku dalam ayat itu. Dan penafsirannya Quraish Shihab dia banyak terpengaruh dengan penafsirannya Tabatabai. Oke, mungkin itu saja mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kesimpulannya deh. Bukan persoalan yang mudah untuk didudukan. Itu kesimpulannya. Bukan hal yang mudah untuk apa coba lah? Ya itu yang yang bicarakan. Mau lihat bagaimana
penafsir mufasir reformis dalam melihat ayat-ayat polemik. Karena itu tadi di pendahuluannya jelaskan bahwa orang-orang yang orang-orang yang eh, orang-orang yang moderat, yang kayak orang Kemenak begitu, yang selalu moderasi beragama, yang selalu diangkat ya ayat-ayat moderasi beragama, ayat-ayat wasatiyah, ayat-ayat yang menjelaskan Islam cinta damai. Tapi ketika diperhadapkan dengan ayat-ayat yang berpolemik begini, cenderung menghindari. Begitu juga sebaliknya, ayat-ayat yang orang-orang ekstrim, dalam melihat orang-orang ekstrim ya, untuk mendukung ekstrimnya mereka ya, dia hanya menggunakan ayat-ayat yang menjelaskan kekerasan, peperangan, ayat-ayat polemik, dan mengabaikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang cinta damai. Itu kenapa Munim berusaha mendudukkan persoalan-persoalan itu dengan mengambil 6 mufasir terkait persoalan-persoalan yang berpolemik dalam Al-Quran. Misalkan tadi itu apakah betul Islam hanya satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yang kedua terkait apakah betul ada pemalsuan kitab suci. Yang selanjutnya bagaimana pandangan mufasir itu terkait konsep trinitas ketuhanan Yesus dan anak Tuhan. Dan yang terakhir yang dia bahas bagaimana pembatasan dan pergaulan kita sama antar agama. Sebenarnya itu gimana lihat. Itu dari awal ku jelaskan sama polemik ayat yang cenderung mengkritik agama lain. Dan itu tadi toh, misalkan kuat di kajian-kajian. Habis juga itu dulu. Saya tidak pernah jadi baca. Saya tapi begini kan, ini ada aku baca tadi. Mungkin ini insight-nya apa kayak. Ya biasa orang kalau menyerang pasti ada sisi-sisi anunya. Jadi katanya itu masalah trinitas. Nah dia itu kenapa? Nagali bukunya itu Siri itu sampai pada kesimpulan bahwa ayat trinitas dalam Al-Quran itu berbeda dari trinitas yang dipahami orang Kristen sekarang kok. Maksudnya kalau trinitas dalam Al-Quran itu kan Isa, Maryam, Isa, Tuhan Bapa, gimana kan? Itu tadi yang kujelaskan toh. Lanjut baru. Iya kan Allah Isa, Bunda Maryam itu Al-Quran apa tadi? Allah Isa Allah ya Isa Maryam katanya. Terus kemudian di sini itu pernah dibaca tuh dia. Lanjut. Jadi menurutnya itu ya saya Nuruddin kan. Trinitas itu. Nuruddin. Nah, itu yang mau diluruskan sama musik katanya. Buku ini kayak sebut ya, buku ini. Akhirnya, tapi dia juga justru ketika meluruskan justru dia semakin bengkok. Bengkok bagaimana? Iya. Siapa yang resensi? Jatuh pada kesimpulan tidak kalah brengsek. Tidak kalah brengsek. Karena itu bersifat polemis. Polemis di situ, maksudnya. Jadi Al-Quran itu seakan-akan hadir hanya untuk mendebat Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, tapi cara mendebatnya itu
kalau analogikan di sini, misalnya saya mau mendebatkan, kau punya pandangan A dan saya tahu bahwa kamu punya pandangan A, akhirnya dia menghadirkan Pandangan C. bahwa kamu itu berpandangan B, jadi debat itu pandangan B-nya sehingga untuk mendukung pandangan A. Bagaimana? ya maksudnya dalam bicaranya itu hadirkan bahwa dia itu berpandangan B ini, jadi yang debat itu pandangan B-nya. Ya maksudnya kayak begitu nih, artinya dalam konsep Trinitas Kristen itu kan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, tapi yang dihadirkan dalam itu anak Isa, Allah, Isa, Maryam. Nah yang didebat itu itunya, yang didebat itu di dalam Quran itu itunya, Isa, Allah, Isa, Maryam, bukan yang itu. Jadi begitu maksudnya dia itu memposisikan, maksud polemisnya di situ yang maksud begitu. Bagaimana itu tadi aku bilang, kalau terkait subjektivitas nih, saya lagi-lagi Munim Siri termasuk orang yang objektif, termasuk orang yang objektif, karena Kentara dia dukung dia berusaha mendudukkan itu, dia meyakini bahwa ajaran Kristen itu monoteis juga toh, itu anunya Munim Siri. Tapi walaupun demikian dia tetap objektif loh, bahwa karena mufasir yang dia sajikan sama-sama menolak konsep Trinitas. Enggak, bukan ya permasalahan di sini. Jadi seakan-akan kayak ya bahasa kasarnya lecehkan Al-Quran karena dia itu memposisikan. Jadi dia menggambarkan bahwa begini ya kesimpulan paling ujungnya itu Al-Quran salah dalam itu menghadirkan perbedaan. Kok saja sudah yang itu mana politis itu polemis itu ayat-ayat yang mengkritik agama lain. Begitu sih. Ya, tapi kan namanya di sini bahwa siapa begitu? Ya. Ada itu yang sering di TikTok. Ya, baru bagaimana tadi maksudnya? Itu bilang kan sering meluruskan tentang asumsi itu. Ya. Bahwa Al-Quran salah dalam memahami Trinitas tadi, tapi dia juga jadi keliru lagi. Nah, dia sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran itu bersifat polemis. Tapi sebenarnya kalau misalkan Muki ya boleh jadi memang ada yang Munim seperti itu, tapi lihat nih ketika dia memaparkan memaparkan ke Namu Pasir itu rata-rata menjawab bahwa itu tadi hanya sekelompok orang yang seperti itu. Jadi kritiknya Al-Quran itu kepada sekelompok orang Yahudi dan Nasrani, tidak Yahudi dan Nasrani secara umum. Dan boleh jadi berbeda dengan sekarang tuh. Kan doktrin-doktrin di Kristen itu selalu berubah. Tidak sama. Contohnya misalkan doktrinnya orang Nasrani dulu, dia menganggap bahwa teologi keselamatan hanya milik orang Nasrani, sedangkan orang Yahudi tidak telah dicabut nih janjinya Ibrahim bahwa orang Yahudi ini merupakan umat pilihan dan diambil alih orang Kristen. Nah, itu doktrin yang pertama